Makanan pesta Jawa Barat. 1. Ngariung atau ngeliwet. Ngariung atau ngeliwet adalah pesta makan tradisi Jawa Barat yang dialaskan dengan daun pisang pada lantai ataupun di atas meja dengan ukuran cukup panjang sehingga dapat dihidangkan untuk banyak orang dan dimakan secara bersama-sama. Hal ini biasa dilakukan pada saat ada acara di mana seluruh keluarga atau masyarakat berkumpul bersama. Ngariung atau ngaliwet ini merupakan tradisi Jawa Barat yang di dalamnya diisi menggunakan berbagai macam makanan seperti lauk pauk, lalapan, dan serta hidangan utama yaitu nasi. Dan sebagian ngariung pasti menggunakan nasi liwet di dalamnya. Jenis-jenis lauk pauk, nasi, dan juga lalapan di dalamnya adalah nasi liwet, telur asin, tahu goreng, tempe goreng, ikan asin, ayam goreng kampung, ikan goreng, sambal terasi, lalapan, serta kerupuk. Serta ngariung atau pesta makan ini biasanya sangat berarti bagi mereka yang melakukannya dengan mengangkat nilai kekeluargaan, keakraban, dan hal lain yang membantu silaturahmi antar keluarga ataupun masyarakat sekitar. Hal ini biasa dilakukan dalam beberapa acara seperti contoh acara 17-an, acara ulang tahun, acara keluarga. Berikutnya yang akan saya bahas adalah nasi liwet. Nasi liwet ini merupakan nasi yang dimasak menggunakan jenis ikan teri di dalamnya. Cara memasak nasi liwet ini juga berbeda-beda. Ada masyarakat yang menyukai menggunakan santan di dalamnya, dan ada pun yang tidak menggunakan santan. Nasi liwet ini menjadi makanan yang sangat banyak digemari oleh masyarakat, terutama masyarakat Sunda, dengan ciri khas nasi yang gurih seperti nasi uduk dicampur dengan rasa asin dari ikan teri di dalamnya, dan sedikit rasa pedas dari cabai yang dicampur di dalamnya membuat rasa nasi ini semakin membuat selera makan menjadi tinggi. Berikut adalah resep pembuatan nasi liwet. Yang pertama 250 gram beras, selanjutnya 700 ml air, 10 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 buah cabai merah besar, 4 lembar daun salam, 50 gram teri nasi, 100 ml santan, dan ditambahkan secukupnya garam. Selanjutnya cara memasaknya adalah iris tipis semua bumbu nasi liwet kecuali serai dan daun salam. Serai cukup dimemarkan dan salam utuhkan saja. Masukkan beras yang telah dicuci bersih ke dalam panci, tambahkan air sebanyak 700 ml, masukkan santan dan semua bumbu, nyalakan api sambil terus diaduk hingga air surut. Masak terus sambil diaduk dengan api kecil saja agar tidak gosong. Masak hingga air surut dan sisihkan. Siapkan kukusan, didihkan air di dalam kukusan terlebih dahulu. Bila air sudah mendidih, baru masukkan nasi ke dalam kukusan. Kukus selama 30 menit. Selanjutnya adalah ikan goreng. Ikan goreng merupakan campuran bawang putih dan juga bawang merah yang diulek secara bersamaan, ditambahkan dengan garam dan juga air secukupnya. Setelah itu ikan direndam dan digoreng, lalu ikan ditiriskan dan siap dihidangkan. Yang selanjutnya adalah ayam goreng, tahu, dan juga tempe goreng. Ketiganya memiliki cara pembuatan yang sama, yakni ayam goreng, tahu, dan tempe goreng menggunakan bahan yang sama, yaitu menggunakan kunyit, bawang merah, dan juga bawang putih. Dan didiamkan selama beberapa saat hingga bumbu meresap, lalu kemudian ketiganya bisa digoreng secara bersamaan. Lalu tiriskan dan siap dihidangkan. Yang selanjutnya akan saya bahas adalah sambal terasi. Sambal terasi di setiap daerah tentu saja memiliki ciri khas sambal yang berbeda-beda. Pada Jawa Barat ini banyak sekali makanan yang menggunakan sambal terasi di dalamnya. Berikut adalah cara pembuatan sambal terasi khas Jawa Barat, yaitu bahan-bahannya antara lain terasi yang bagus sebanyak 1 buah, cabai keriting segar sebanyak 3 buah, cabai rawit segar sebanyak 10 buah, bawang putih sebanyak 1 siung, bawang merah sebanyak 2 siung, garam sebanyak setengah sendok teh, gula merah sebanyak 1 sendok teh, dan minyak kelapa sebanyak 2 sendok makan. Cara membuatnya adalah yang pertama,
Panaskan minyak goreng terlebih dahulu. Setelah itu goreng bahan-bahan seperti bawang merah dan bawang putih, kemudian sambal terasi, cabai keriting, cabai rawit, dan tomat. Setelah itu tiriskan. Siapkan cobek, lalu ulek bahan di atas cobek hingga halus. Kemudian beri garam dan gula merah. Sambal terasi siap dihidangkan. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu menganalisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threats. Yang pertama itu ada Strength atau kekuatan. Nasi merupakan makanan pokok yang berada di Indonesia. Beragam jenis nasi bisa dijadikan olahan makanan seperti nasi putih, nasi uduk, nasi kuning, dan juga nasi liwet yang paling terkenal di Jawa Barat. Nasi liwet merupakan masakan yang dicampur dengan beberapa bahan masakan seperti bawang merah, bawang putih, santan, dan juga teri. Maka dari itu, nasi liwet menghasilkan aroma yang wangi, gurih, dan juga asin pada nasi tersebut. Maka kebanyakan orang memasak nasi liwet hanya menggunakan lauk pauk sederhana saja. Setelah itu, di pesta makan ngeliwet ini, mereka menggunakan bahan lauk pauk yang sederhana dikarenakan mereka mementingkan kebersamaan dengan meletakkan daun pisang di lantai bersama-sama, diletakkannya nasi liwet di atas daun pisang, dan juga lauk pauk, lalapan, serta kerupuk di atasnya. Maka dari itu, ngeliwet ini merupakan salah satu acara pesta makan di Jawa Barat yang sangat mementingkan kekeluargaan, kebersamaan, dan juga keakraban. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang dimiliki pada ngeliwet ini yaitu ketika suatu makanan yang sudah digelar pada daun pisang terlihat sangat banyak sekali makanannya, dan makanan tersebut dimakan secara bersama-sama. Maka dari itu, makanan yang terdapat di daun pisang itu sangatlah banyak. Jika seseorang tidak menghabiskan porsinya tersebut, maka makanan tersebut tidak bisa disimpan kembali, karena sudah beberapa tangan orang yang memegang makanan tersebut, sehingga makanan tersebut jika sudah tidak habis dimakan bersama-sama, maka akan langsung dibuang. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Peluang yang dapat dihasilkan dari ngeliwet ini sangatlah besar untuk para pembisnis yang ingin melakukan bisnis ngeliwet tersebut. Penjualan ngeliwet ini bisa dilakukan dengan catering ataupun pemesanan melewati sosial media, yang dimana kita dapat melihat harga modal yang dikeluarkan oleh ngeliwet ini tidaklah besar, di mana kita dapat melihat lauk pauk di dalam ngeliwet sangatlah sederhana seperti tahu goreng, tempe goreng, lalapan, kerupuk, sambal, ikan goreng, dan juga ayam goreng. Maka dari itu, peluang bisnis ini sangatlah besar, di mana kita juga dapat memasak bahan masakan untuk ngeliwet ini dengan mudah karena hanya membutuhkan bahan-bahan sederhana dan juga teknik masak yang sederhana. Setelah itu, analisa usaha nasi liwet begitu sangat penting dibutuhkan sebagai suatu gambaran bila mana ada nantinya saat menjalankan usaha nasi liwet tidak akan menemui kesulitan. Beberapa keperluan modal yang diperlukan juga hasil laba yang didapatkan lewat ngeliwet tersebut. Dengan cara mengetahui analisa ngeliwet ini, maka usaha yang hendak dijalankan dapat berjalan lebih maksimal. Dan yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Pada bisnis ngeliwet ini, ancaman yang kita miliki sangatlah besar, di mana para pesaing-pesaing bisnis yang kita temui pasti mempunyai pemikiran yang seperti kita dengan harga modal yang lebih kecil, dan juga hal-hal lainnya membuat pesaing bisnis mulai muncul untuk menjual ngeliwet ini. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu dengan meningkatkan rasa, kualitas, dan juga sistem promosi yang kita lakukan, sehingga para masyarakat bisa tetap membeli dan melihat kualitas yang ada pada masakan ngeliwet bisnis kita tersebut. Dan juga yang terakhir itu ada harga. Harga yang perlu kita tawarkan kepada para masyarakat harus memenuhi kantong mereka sehingga tidak
tergantikan oleh pesaing bisnis-bisnis lainnya. Yang kedua ada nasi tampah. Nasi tampah merupakan jenis masakan lauk pauk dan juga nasi yang disajikan di atas nampan dengan beberapa menu makanan khas Jawa Barat lainnya seperti ayam goreng, kentang balado, tempe orek, urap, sambal dan juga lalapan di dalamnya. Pada nasi tampah ini juga biasanya dihiasi dengan beberapa bentuk dari daun pisang dan juga hiasan dari aneka sayur dan juga lalapan di dalamnya. Pada Jawa Barat ini banyak sekali orang yang menggunakan nasi tampah di berbagai acara untuk dimakan secara bersama-sama. Pada saat acara keluarga, acara hajatan, acara ulang tahun, dan masih banyak lagi. Di Jawa Barat, nasi tampah ini banyak juga yang terbuat dari nasi timbal. Nasi timbal merupakan nasi khas Sunda yang dikukus dan dibungkus daun pisang sehingga mengeluarkan aroma yang sangat wangi dan juga hasil yang pulen. Sehingga banyak sekali juga masyarakat yang menikmati nasi timbal ini. Pada suatu acara masyarakat juga pasti akan membeli nasi tampah ini sebagai sumber makanan untuk dimakan bersama keluarga. A. Nasi timbel. Nasi timbel merupakan nasi yang dikukus dengan daun pisang. Bahan pembuatan 1,5 cup beras, 3 cup air, 1 batang serai memamerkan ikat simpul, 2 lembar daun pandan, sobek ikat simpul, 2 lembar daun jeruk, 1 genggam kemangi, secukupnya daun pisang. Cara pembuatan: ambil panci kecil, masukkan beras, serai, pandan, daun jeruk, dan air. Masak kurang lebih 10-15 menit sampai air mengering. Angkat, ambil daun pisang, letakkan nasi, kemangi, bungkus rapi sesuka, kukus selama 30 menit. Angkat. Nasi timbel siap disajikan. B. Urap Sunda. Cara membuat urap sayuran selain mentah juga bisa diolah matang dengan bumbu kelapa kering yang disangrai ataupun yang urap kelapa basah. Resep kali ini adalah urap sayuran matang bercita rasa pedas yang merupakan makanan khas Sunda, Jawa Barat. Urap sayur bisa juga dibilang saladnya orang Indonesia dengan tambahan kelapa parut di atasnya. Bahan: 100 gram wortel dibersihkan dan potong kecil-kecil, 50 gram kol putih, buang tengahnya, 100 gram tauge disiangi, 1 ikat kangkung, ambil pucuknya, 100 gram kelapa parut, air secukupnya, 1 sendok teh minyak sayur, bumbu halusnya sendiri, 2 buah cabai rawit merah atau sesuai selera pedas, 2 buah cabai merah besar, 1 siung bawang putih, 3 cm kencur, 1/4 gandu gula merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa. Cara pembuatan: didihkan kurang lebih 2 gelas air dalam panci, tambahkan garam sambil diaduk merata. Masukkan wortel dan tunggu hingga matang atau empuk, kemudian angkat dan tiriskan wortel. Masukkan toge sebentar saja, langsung diangkat dan ditiriskan. Setelah itu, masukkan kol dan tunggu hingga kol matang. Angkat kol dan terakhir masukkan kangkung hingga layu, kemudian angkat dan tiriskan. Siapkan wajan yang sudah dilumuri minyak sayur, tumis bumbu halus sampai wangi, masukkan 1 sendok makan air sambil diaduk, lalu masukkan kelapa parut dan aduk hingga bumbu merata. Setelah wanginya tercium, masukkan semua sayuran dan masak hingga bumbu meresap, kemudian angkat dan sajikan. C. Kentang dan telur balado. Bahan-bahannya 5 butir telur ayam, setengah kilo kentang, 10 cabai rawit setan, 5 cabai keriting merah, 1 tomat ukuran besar, 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 2 lembar daun jeruk, 1 butir gula merah, 1 sendok makan sambal pedas, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh bumbu penyedap, minyak goreng, serta daun bawang. Cara memasak: rebus telur, kemudian belah menjadi 2 bagian, goreng, kemudian sisihkan. Selanjutnya, goreng kentang yang sudah dipotong-potong tadi, sisihkan. Ulek atau blender bawang, tomat, cabai, dan kemiri. Setelah di blender, kemudian bumbu dihaluskan dan ditambahkan dengan bahan-bahan sisanya. Setelah meletup-meletup, masukkan kentang dan telur yang sudah digoreng tadi,
aduk rata, dan tambahkan daun bawang, dan siap dihidangkan. Tempe orek. Bahan-bahannya, 1 buah tempe, potong kecil-kecil seperti orek biasa, 4 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 cm laos, usahakan yang masih muda, 3 cm jahe, kemiri, 3 buah cabai merah, 1 saset kecap, minyak, garam, dan gula secukupnya, setengah sendok teh penyedap, 1 batang daun bawang, 1 buah tomat, 4-5 buah cabai hijau. Cara pembuatannya, tempe yang sudah dipotong-potong tadi kemudian digoreng sampai setengah matang agar bumbu dapat meresap dengan sempurna. Kemudian ulek semua bumbu atau juga bisa di blender. Tetapi menurut saya hasil ulekan tangan akan menciptakan rasa yang lebih nikmat. Setelah bumbu halus, kemudian tumis bumbu hingga matang. Usahakan ketika menumis bumbu agak lama agar matang sempurna dan tidak mudah basi. Setelah tumisan bumbu matang, tambahkan air secukupnya. Jangan terlalu banyak. Tambahkan kecap, irisan daun bawang, irisan tomat, dan irisan cabai hijau. Kemudian masukkan tempe yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya, tambahkan garam, gula, dan penyedap. Kemudian aduk-aduk sampai bumbu meresap ke dalam tempe. Dan biarkan sampai airnya larut. Selanjutnya, koreksi rasa dari tempe orek. Jika dirasa sudah pas, artinya tempe orek siap disajikan. Analisis SWOT dari nasi tampah. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Nasi tampah memiliki kelebihan yaitu keunikan dengan lauk pauk yang diletakkan di atas tampah dengan berbagai menu makanan khas Jawa Barat yang berbeda-beda dimulai dari nasi timbel dan lauk pauk lainnya. Hal ini membuat kekuatan nasi tampah menjadi salah satu yang sering dipesan dan dibuat seseorang untuk mengadakan acara yang tidak terlalu besar, tetapi bisa dinikmati bersama 6 atau sampai 10 orang. Yang kedua ada weakness. Berbeda dengan ngeliwet yang bisa disajikan dengan porsi yang banyak sekali, nasi tampah yang memiliki maksimal dalam satu tampahnya dan hampir tidak bisa dinikmati oleh lebih dari porsi yang disediakan. Setelah itu, juga nasi tampah juga memiliki porsi yang termasuk minim jika ingin dinikmati oleh orang yang sangat banyak. Maka dari itu, orang-orang yang ingin membuat acara yang besar untuk dinikmati lebih dari 15 orang jarang memesan nasi tampah sebagai pedoman acara tersebut. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai opportunity atau peluang dari nasi tampah. Peluang bisnis yang dikeluarkan dari nasi tampah sangatlah besar, terutama pada masyarakat yang ingin memulai bisnisnya di bidang kuliner. Nasi tampah ini membutuhkan modal yang tidak terlalu besar sehingga para pembisnis awal kuliner bisa memilih nasi tampah ini sebagai bisnis utamanya, yaitu dengan bahan-bahan masakan yang mudah, lauk pauk yang mudah, cara memasak yang mudah, dan juga harga yang terjangkau, sehingga para masyarakat bisa tertarik untuk membeli makanan dari bisnis yang kita lakukan. Setelah itu, yang paling saya lihat peluang bisnis ini yaitu ketika adanya suatu acara seperti acara ulang tahun, acara hajatan. Karena zaman sekarang kebanyakan orang sudah tidak menggunakan kue, melainkan menggunakan sejenis nasi tampah tersebut, sehingga peluang bisnis ini sangatlah baik untuk para pembisnis kuliner. Selanjutnya itu ada threats atau ancaman. Ancaman nasi tampah ini masih sama seperti ngeliwet sebelumnya, yaitu dengan pesaing-pesaing bisnis yang mempunyai pemikiran yang sama seperti bisnis yang akan kita lakukan, yaitu mengeluarkan jenis nasi tampah dengan harga yang terjangkau, rasa dan kualitas yang cukup baik pula. Maka dari itu, hal yang kita harus lakukan melihat sebagaimana rasa dan kualitas mereka. Sekian hasil video dari kelompok kami tentang makanan atau hidangan khas pesta dari Jawa Barat. Untuk kurang dan lebih, selama video berlangsung, kami ucapkan permohonan maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya.